Ada pertanyaan ini, di bawah ini ada kisah dan memerlukan jalan keluar bagi yang mempertanyakan masalah pribadi seseorang buruh. Mau sekarang memberikan jalan keluar dari permasalahan yang menimpa orang di negara tersebut. Kisahnya seperti berikut. Seorang buruh perempuan yang kebetulan atasannya juga seorang perempuan. Suatu waktu buruh wanita itu dituduh mencuri uang oleh atasannya dalam kondisi terpojok. Akhirnya dia mau saja bersumpah sesuai keyakinannya, mungkin karena tertekan dan tidak punya pilihan lain lagi selain membela dirinya atas tuduhan mencuri. Jadi ketika dia Allah musta'an. Jadi seorang dituduh mencuri dan dia dipaksa untuk mengakui perkara tersebut. Dalam keadaan terpojok, dia akhirnya mengikuti. Pertanyaan seorang hanya bersumpah saja. Pertanyaan ada lengkap nih. Dia mau saja disuruh menginjak Al-Quran karena mempertahankan bahwa dia tidak mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu dia sadar kenapa dia mau saja disuruh bersumpah secara demikian. Tadi sudah terjadi. Walaupun dia sudah bersumpah secara demikian sesuai keinginan atasannya, namun atasannya tetap saja tidak mempercayai. Na'udzubillah min dzalik. Allah musta'an. Sekarang si buruh mengadukan kejadian ini kepada atasan dari pimpinannya untuk membersihkan dirinya karena dia betul-betul tidak mengambil uang atasannya. Yang bertanya, mohon bantuan Ustaz untuk keluar dari masalahnya terutama karena dia sudah menganjak Al-Quran dalam kondisi demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kepada saudara kita sang buruh ini hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya menginjak Al-Quran, menghinakan Al-Quran ini dikategorikan oleh para ulama min al-mukaffirat, min amal al-kufur, min amal al-kufur, dari perkara kufur, bahkan naqid min nawaqid al-Islam, dari bentuk pembatal keislaman. Man istaza bi kitabillah, barang siapa mengolok-olok kitabullah dan menginjak Al-Quran, bentuk dari mengolok-olok Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembatal dari pembatal keislaman. Maka pertama kita harapkan kepada saudara kita tadi untuk bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Ya. Dan kemudian untuk kembali kepada agama Allah dan meyakini bahwa tidaklah dia terseret ke dalam perkara yang melakukan kekufuran ini kecuali karena kejahilannya, ya, dan ketidakpeduliannya kepada agamanya, ya. Maka jadikanlah ini momentum bagi dia untuk kembali belajar agama, untuk kembali memahami tauhid dan menemukan kembali pengagungannya kepada Allah dan ayat-ayatnya, ya. Semoga dengan itu Allah mengampuni apa yang terdahulu dari kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka kita perbaiki dirinya, menjaga amalannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengingat bahwa sesungguhnya hendaknya dia lebih mengagungkan Allah daripada manusia, siapapun dia. Ya, sekalipun dia atasan, apalagi atasan. Dan atasan ini ada atasannya lagi gitu. Dan ketahuilah bahwa tidak melepaskan dia dari kesempitan dan mudarat yang dia alami kecuali Allah. Lihatlah, dia telah bersumpah untuk menginjak Al-Quran, ya, yang ternyata kemudian ketika dia lakukan, tidak pula ia bersih dari tuduhan, ya. Dan kita yakin, ya, bahwa orang yang memerintahkan dia untuk bersumpah dengan sumpah seperti itu, ya, ini pun tidak ada keimanan dalam hatinya. Ya, mana tega dia memerintahkan orang untuk menjaga Al-Quran, bahkan khawatir dia bukan orang muslim. Ya, jadi kalau begitu hendaknya dia lebih kembali kepada agamanya, mempelajari agamanya dan mengetahui bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keselamatan dari bahaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalaupun dia disuruh pilih, dia lebih memilih untuk memilih kebahagiaan akhirat daripada kesenangan dunia, kedudukan di samping atasan, ataupun bahkan gaji yang diberikan Allah lewat atasan tersebut. So, atasan hanyalah perantara yang menyampaikan rezeki Allah yang telah Allah letakkan baginya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya,
anna Jibril alqa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqahu wa ajalah. Bahwa Jibril telah melemparkan wahyu kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah mati satu jiwa sampai ia mencukupkan semua rezeki dan ajalnya. Tidak seorang pun bisa menahan rezeki yang Allah tetapkan baginya sekalipun dia atasan. Paham ya? Maka ini yang kurang dari saudara kita, perbaikilah, tumbuhkan kembali keimanan, pengagungan kepada Allah dan keyakinan manfaat dan mudarat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuni apa yang terdahulu dari kesalahannya. Ya. Kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan dengan perkara majikannya? Tetap bertahan. Jangan ia ulangi kesalahan itu. Ya. Dan ketahuilah ia cukup menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya. Dan jika ia diperintahkan bersumpah dan menyebut nama Allah, setelah itu ia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pasrah kepada Allah, bukan para pimpinan itu. Apapun yang terjadi, dikeluarkan ataupun tidak, disuruh mengganti ataupun tidak, ia bersabar dalam perkara itu. Ya, ini merupakan bentuk ujian dari Allah, dan Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah jika cinta pada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jangan disangka ujian itu bentuk penghinaan. Tidak. Dia adalah bentuk peninggian derajat yang Allah inginkan. Imma dihapuskan dosa, atau kemudian dijauhkan kita dari musibah itu, musibah yang jauh lebih besar yang Bapak tidak sangka mengancam Bapak di belakangnya. Ya? Atau Allah simpankan dengannya kebaikan yang besar di sisinya. Dan orang yang dizalimi, Allah lah pembelanya. Ya? Dan Allah menjanjikan dan mengingatkan, tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah penghalang sedikit. Maka cukup dia ingatkan kepada pimpinan tersebut bahwa dia akan berkata dengan kejujuran, dan ia bersumpah untuk kejujuran dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap menerima apapun yang menjadi konsekuensinya dari perkara tersebut, ya, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan baginya dan petunjuk kepada atasannya. Selesai. Ya. Setelah itu ia kokoh dengan imannya, kembali ya kepada agamanya, dan meninggalkan apapun pembicaraan orang. Ya. Karena untuk mencari ridha manusia perkara yang tidak mungkin. Karena Allah ridha nasi ghayatun la tudrak wa ridha Allahi ghayatun la tudrak. Ridha manusia tujuan yang tidak bisa dicapai. Ya, karena orang punya banyak keinginan. Ya. Namun ridha Allah ghayatun la tudrak. Tujuan yang tidak boleh ditinggal. Karena malitamasa ridha Allah bisakhatin nas. Barang saya mencari ridha Allah meskipun dengan murkanya manusia, radhiyallahu anhu wa arda an-nasa anhu, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah jadikan manusia ridha kepadanya. Karena qulubul ibad baina isba'ain min asabi ar-rahman. Hati manusia di tangan di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah balikkan menurut kehendaknya. Sekiranya itu wallahu a'lamu bissawab.